Pemberontak kah itu? Perperangan kah itu? Mau negaranya kayak Ukraina. Ukraina bukan agama, tapi yang persoalan agama, Irak. Irak, Suriah, Pak. Apa nggak cukup itu jadi contoh? Ini saya kasih tahu apa yang terjadi di sana sebagian saja. Yang dilakukan oleh provokator di Suriah dan Irak, membenci para ulama, menghasut umat, benci ulamanya. Hampir berhasil di Mesir, terjadi juga di Libya. Allah masih jaga Yordan, Saudi, Maghrib, Maroko, Allah masih jaga. Gimana? Maka hati-hati, jika ada hasutan untuk membenci ulama, benci umara masih aman, tapi kalau suruh benci ulama, tunggu tanggal mainnya, tunggu nanti berontak di mana-mana, kacau di mana-mana. Mau begitu? Ya. Maka kita sedih jika ada orang yang menyebarkan provokasi ulama bentrok sama ulama, kita sedih itu. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman. Tapi kebanyakan orang kalau buka ta'lim hanya menyebutkan nikmat Islam dan iman. Padahal ada satu nikmat yang paling penting, penyempurna Islam dan iman, itu nikmat ihsan. Tanpa nikmat ihsan, qalbu tidak akan lembut. Tanpa nikmat ihsan, orang tidak akan mau insaf. Tanpa nikmat ihsan, tidak ada kasih sayang. Ihsan itulah ketika seseorang memandang dengan kasih sayang, di saat itu dia seakan memandang Allah. Ihsan itulah yang kurang di negeri ini. Kalau muslimnya banyak, benar, muslimnya banyak, yang kurang satu, nikmat ihsan. Karena ihsan disitulah turun hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah Rahman kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, bahkan hewan dan tumbuhan pun kita sayang. Imam Ghazali, Allah angkat derajatnya bukan karena belum nulis banyak, tapi karena dia menyelamatkan seekor lalang dari air minumnya. Lagi nulis, ya. Seorang perempuan yang dulu disebut dengan bahasa kasar pelacur, baghiyah, Allah ampuni dia. Kalau diampuni berarti wali Allah. Cuma dengan dia memberi minum seekor anjing. Sungguh sedih hari ini orang menampilkan simbol-simbol agama, tapi rahmah kasih sayang jauh dari kolbunya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam-kalam saya berisikan kebencian-kebencian. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada tajalliyat rahmatih, yang mana Allah memantulkan rahmat kasih sayangnya dengan sempurna kepada sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut rahmatan lil alamin. Beliaulah yang disebut sebenarnya yang mampu menerjemahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga di awakhir 2 ayat terakhir daripada surat Taubah, beliau disebut Raufun Rahim. Orang yang sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Maka Rahim khusus untuk yang imannya sudah sampai ihsan. Tapi Rahman kepada muslim, mukmin, kafir, tidak kafir.
manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahman-Nya Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan sir Bismillahirrahmanirrahim, mulailah menyebar kasih sayang ke siapa saja. Adapun rahim terkhusus kepada sesama orang yang tasdik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunda Abah Aceng Umar Hidayatullah, ya, Aceng Umar Mima, ya, maaf nih Pak Kiai, semoga beliau diberkahi hayatnya, amin, zuriatnya, murid-muridnya, majelisnya, termasuk masjid yang sedang beliau urus ini, ya. Mata'allah fi hayati, amin rabbal alamin. Para umara, para pemimpin-pemimpin yang mau mendatangi ulama, semoga dimudahkan urusannya. Para pemimpin itu mahar jadi walinya sederhana, cukup imamun adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil waliullah. Pemimpin yang tidak adil bukan wali. Namun adil ini kan kata-kata politik, jadi bisa digeser kemana-mana. Saya tidak tertarik dengan geser-geseran itu. Saya cuma mendoakan semoga pemimpin kita dijadikan orang-orang yang adil, aparat-aparatnya dijadikan orang yang berjiwa adil dan amanah, ya. Dulu saya benci sekali dengan polisi. Ternyata polisi ngaji sama saya sekarang. Ini bersama kita teman-teman polisi, ada Densus, ada Kapolres, ya. Semoga Allah tidak menjadikan saya salah memandang ini, bahwa mereka memang sebenarnya ada orang-orang baik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya benci banget ini, malah pengen membom mereka dulu tuh. Dan saya minta ampun kepada Allah. MUI hadir. Alhamdulillah, MUI kita hadir, ya. Masya Allah. Pak Kiai, Ketua MUI, semoga Allah mudahkan urusannya, ya. Kiai Haji Sirajul Munir, semoga dengan cahaya Allah di kalbunya, Allah berikan nur dengan munirnya, amin ya rabbal alamin. Maka Allah fi hayati. Saya ini pernah diadu-adu sama MUI Pak Kiai, ya, oleh personnya. Saya ini bukan siapa-siapa kok diadu sama MUI, ya. Tapi kalau berbeda kan boleh pakai, karena di tubuh MUI sendiri ada perbedaan itu. Dan mereka memang lembaga untuk siap berbeda, ya. Maka dalam MUI itu banyak sekali organisasi dan kiai-kiai yang bermanhaj berbeda-beda. Bisa kita jadikan contoh tentunya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, tentu ada majelis-majelis thariqah, majelis ta'lim, majelis ratib, ya. Tidak mungkin saya sebut satu persatu. Majelis sholawat, majelis para habaib, para ajengan. Semoga Allah memberi cahaya majelis-majelis antum semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra itu berpesan. Apa pesan beliau untuk mengurus negara, ya? Ketika ada dalil man ra'a minhum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih. Ini penjelasan imam yang beliau ahli akidah, ahli sunnah, bermazhab Syafi'i, menguasai 4 mazhab bahkan lebih, dan bertasawuf, mursyid, seorang mursyid. Beliau ini mengatakan dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitabnya sangat tebal, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan yadnya. Beliau jelaskan apa makna yad di situ. Yad artinya tangan, tapi maknanya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Umara. Bahasa saya umara. Jika tidak punya akses itu, fabilisani, maka dengan lisannya. Beliau mengatakan ini para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Jadi ulama jangan
melewati batas wilayahnya, wilayah ulama menasihati dengan lisannya dan perbuatannya. Wilayah umara jangan coba ceramahin kiai, kebalik. Ya, minta petuah kepada kiai. Lalu manfaatkan kekuasaan untuk menegakkan yang ma'ruf. Apa makna munkar? Man ra'a minkum munkaran. Siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran. Apa yang disebut munkar? Kata kawan saya, dia anti yasinan. Munkar itu yasinan. Kawan saya anti tarekat, anti ziarah kubur dengan bertabarruk ngambil berkah. Kata dia munkarat itu bertorikoh. Ada juga yang membaca kitab Soleh Fauzan, kitab Albani yang judul At-Tawassul. Di situ ditulis bahwa tawassul itu syirik akbar. Maka kawan kita ini mengatakan bahwa munkarat itu tawassul. Amalannya Abah nih, amalannya beliau nih, ketua MUI juga nih. Gimana? Amalan kita semua ya? Suka sholawatan ya? Kayak ibu tadi suaranya indah sekali. Ya. Ini teman saya udah nangis-nangis itu ya. Nunggu mewek aja tuh. Aneh kalau ada orang nggak tersentuh sholawat. Tapi ada buktinya orang membid'ahkan sholawat. Nah ini pesan saya Bapak Ibu. Kalau ada orang berfaham begini jangan marah-marah juga. Dia sedang terhijab dengan taklim yang dia dapat. Mungkin dia ketemu guru itu membid'ahkan itu. Gurunya mengatakan syirik terhadap tawassul. Kita nggak boleh marah-marah. Kan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan Rahman, walaupun beda faham. Kalau dulu saya emang kenceng, gitu, ada ini kalau debat. Saya pun sudah meninggalkan metode begitu. Mungkin masih ada video-videonya tuh ya. Dulu keras berhadapan dengan itu. Sekarang saya sudah tobat dari semua hal itu. Ya, berharap Allah menerima tobat saya. Amin rabbal. Jadi dosa itu tidak hanya dosa fisik, tapi juga ada dosa akhlak yang tidak pas. Ya. Nah, dalam hal ini kalau ada orang begitu kita husnuzon, mungkin dia dapat ilmu dari gurunya begitu. Ya sudah. Jangan pakai langsung ayat lakum dinukum walihatin, itu ayat untuk orang kafir. Ini cuma beda, ini selawatan nggak selawatan, ini tawasulan nggak tawasulan, ini torikon nggak torikon. Jangan gunakan ayat untuk orang kafir kepada sesama muslim. Itu ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ini orang tawasulan masih syahadat kok. Gitu ya. Jadi gimana kita menanggapinya? Kita berbaik sangka. Siapa tahu nanti dengan akhlak yang baik dia berubah. Aneh nggak? Ada orang tadinya biasa-biasa aja, ngopi-ngopi bareng. Sekarang ngaji, malah nggak mau lagi duduk sama kita. Nggak mau nyapa sama kita, keras sama kita. Berarti salah berguru. Jadi benarlah kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnad minad din. Bersanad, berguru akan mempengaruhi agamamu. Minad din, separuh agama. Tanpa guru kita nggak kenal Allah. Tanpa guru nggak tahu berakhlak yang baik. Itu sebabnya boleh berguru lewat sosial media, lewat YouTube. Tapi kalau akhlak harus ketemu orangnya. Ya, kalau akhlak harus ketemu orangnya. Lebih susah mencari guru berakhlak daripada guru hafiz Quran. Guru hafiz Quran banyak, guru hafal baca kitab banyak, tapi guru yang berakhlak tidaklah banyak. Saya berdoa semoga jalan saya di dalam akhlak itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa arti munkar? Kalau susah mengartikan munkar, saya kasih yang baru, ma'ruf.
Amar ma'ruf nahi. Ma'ruf artinya apa? Ma'ruf bukan ma'ruf amin. Itu presiden kita, itu ulama juga tuh. Kan beberapa waktu lalu saya diminta untuk ceramah di Kemenang. Tapi saya diundang sebelum konflik Gus. Menang tuh diundangnya. Beberapa hari sebelum terjadi konflik besar, masalah video itu ya. Saya disebutlah pro ini, pro itu, dan saya nggak ada perhatian ke sana. Ya. Dan anehnya hari itu, malam itu, semua yang tampil ulama. Qori'nya ulama. Yang ceramah mau jadi ulama, insya Allah. Yang si menterinya anak ulama, cucu ulama. Wakil presidennya ceramahnya lebih panjang, juga ulama. Makanya saya nggak mungkin ceramah panjang-panjang, kan Kiai Ma'ruf guru saya juga. Mungkin nggak Ar-Razi menceramai gurunya? Nggak mungkin. Ya, tapi karena disuruh ya sudah. Yang nutup doa itu sahabat kita, direktur PT IKI, saya di IIKI. IIKI, PT IKI, kembar itu, ulama juga. Jadi itu malam ulama itu. Lalu apa yang disebut ma'ruf? Dari kata arafa. Arafa ya'rifu arfan, urfan, irfanan, fadzaka huwa arif, zaka ma'ruf. Jadi dari kata arafa, mengenal, mengetahui, kita sebut ma'rifat. Ya. Arafa ya'rifu, urfan, irfanan, ma'rifatan, banyak ininya. Maka ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Dikenal apa? Baik, pantas. Jadi saya nih mau menceramahi dia, mau ngajak dia amar ma'ruf. Saya harus pastikan bahwa yang saya ajak ini mengerti yang saya maksud. Sama-sama ma'ruf. Dek, minum khamar itu haram. Gitu. Nggak boleh. Dia juga ngerti. Tapi biasanya amar ma'ruf itu dimulai dari yang baik-baik. Sepakat gak kalau sholat di masjid lebih afdal 27? Ya, benar. Dia juga tahu. Saya bilang, ayo deh kita ke masjid, sholat berjamaah. Disebut ma'ruf, sama-sama baik. Kita dakwah di PNS. Sekarang namanya apa? ASN. Semuanya ngerti nggak kalau korupsi itu haram, berbuat amanah adil itu baik? Semuanya ngerti kan? Lalu saya ajak mereka untuk hal itu. Namanya ma'ruf. Itu yang disebut ma'ruf. Ini orang belum ngerti. Terus kita cecar. Itu bukan amar ma'ruf. Itu amar munkar namanya. Maka tidak boleh amar ma'ruf dengan cara mendatangkan kemungkaran baru. Apalagi nahi mungkar dengan membuat kemungkaran baru. Gitu ya. Maka Imam Syaroni mengatakan, amar ma'ruf jika berkaitan dengan niat, maka ini mutlak milik umara. Milik umara, para pemimpin. Saya bukan ASN, saya bukan pejabat, saya bukan aparatur negara. Maka saya tidak boleh melakukan yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan berarti saya seorang yang berjalan di jalur ilmu, tapi sudah melanggar keilmuannya. Juga disebut tidak adil. Ya, ujungnya nanti disebut bughot. Kalau sudah sampai cekcok dengan negara. Malam tadi saya berkunjung ke seorang kiai, mungkin kenal Kiai Qudsi. Beliau punya sanad hadis. Mungkin beliau sudah lama tidak buka, baru 2017 buka, dan di luar banyak yang tahu nama Kiai Qudsi. Ada orang Turki nanya ke saya, kamu kenal nggak Kiai Qudsi? Oh kenal, udah datang belum? Belum.
Baru malam tadi saya datang. Ditemenin kawan-kawan, alhamdulillah. Beliau ngomong begini kepada saya. Kita ngomong tentang bab terorisme. Apa kata dia? Di dalam kitab fikih ada teroris, Ar-Razi. Oh, ada Pak Kiai? Ada. Itu bahasa Arabnya bugot. Oh, Pak Kiai juga. Padahal umurnya sudah 91. Tapi ingatannya masih kuat. Begitu ahlul hadis Allah jaga. Ahlul riwayat Allah jaga. Jadi teroris ini hasilnya kan mereka mungkin santri atau ada kiai, ustadz barangkali, atau orang baru hijrah. Lagi jadi santri lah, anggaplah santri, kalau ada ustadz, oke ustadz. Ingin mendirikan atau ingin menciptakan yang ma'ruf, tapi caranya sudah di luar batas dirinya. Ini masalah bughot. Maka disebut bughot, bahwa melampaui batas dirinya. Otoritas dia cuma sampai menasehati. Kan masih ingat, saya berkali-kali dibacain hadis oleh beliau malam tadi. Adalah 5 kali. Itu loh hadisnya Ar-Razi. Afdalul jihad. Jihad yang paling tinggi. Bukan kamu ngedom. Bukan kamu berontak. Bukan. Afdalul jihad. Jika engkau mengatakan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, kepada pemimpin yang engkau anggap zalim. Nasihatin baik-baik. Begitu kata beliau. Dan saya mengatakan, saya sepakat. Okay. Jadi jihad paling afdal bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki. Karena buat negara itu nggak mudah. Buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri. Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar. Benar nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya. Sekolah kecil ada konfliknya. Kantor desa, kantor lurah ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini? Saya pernah benci kepada Soekarno lebih dari 10 tahun. Lama apa bentar itu? Lama apa bentar? Dalam pikiran saya Soekarno ini pengkhianat orang Islam. Gawat kan? Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu alhamdulillah saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci itu semua dikasih ke saya. Mau itu disebut taat ataupun maksiat, dihadamin itu semuanya kepada kita. Jika taat saya diuji, merasa sok suci nggak? Jika terjebak maksiat saya diuji, putus asa nggak? Itu ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dikasih ilmu, saya diuji merasa sok pinter nggak? Jika saya jahil ditegur orang apakah merasa apa? Kalau orang jahil ditegur marah nggak? Nah, apakah saya emosi kalau ditegur orang? Ya, ini banyak juga yang negur nih Pak Kiai. Ada yang bab baru, ntar saya cerita sama Pak Kiai ya. Adalah yang unik-unik. Jadi di Piagam Jakarta itu dulu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini sejarah saya memahami Piagam Jakarta dan ternyata banyak teman saya yang mengalami ini. Apa ya bunyinya dulu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Menjalankan syariat Islam, gimana bunyinya dulu? Menjalankan syariat Islam, nggak begitu. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dulu bukan begitu bunyinya, ada kalimatnya. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kalimat itu di Piagam Jakarta yang dulu merupakan calon Pancasila, yang jadi Pancasila sekarang.
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya mau tanya, syariat Islam, hukum Islam. Benar. Syariat Islam itu ada 3, akidah, hukum, tasawuf. Ini syariat yang mana nih? Kebanyakan orang ngomong syariat, baru hukum. Di dalam sejarah Islam, banyak mazhab, tapi yang paling kuat cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam itu tidak ditulis mazhab apa, maka ini mengundang perdebatan panjang. Oke, ditulis mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga banyak. Ada Syafi'i Irak, Khurasan, Syafi'i Damaskus, Syafi'i sebelum pindah ke Mesir, Qadim, Jadid, banyak. Ini Syafi'i yang mana? Kalau membuat nomenklatur hukum atau falsafah negara, nggak boleh lafaznya rigid, detail. Lafaznya harus kulli. Ya, jami', mani' kalau orang mantik berbicara. Dia mencakup, tapi harus ada batasnya. Nggak boleh rigid. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i tahun berapa? Karena fikih itu berkembang. Ini contoh. Di fikih Syafi'i yang saya pelajari, pakai belajar, ya, Pak Ketua MUI belajar, kalau zakat fitrah mesti pakai 2 aja, gandum sama kurma. Beras nggak ada, ajengan. Ya. Yang ada apa? Faradha Rasulullah SAW sadaqatal fitri atau zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr, apa arti fitr? Makan pokok. Sa'an minat tamri atau sa'an syair. 1 sa', baik tamar ataupun gandum. Orang Indonesia makan nasi pun makan beras. Benar ya? Makan padi, ayam. Sekarang, dulu, jangankan dulu di zaman Imam Syafi'i, tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah. Kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Bener. Padahal yang ngantar bawa duit, nggak bawa beras. Bawa duit, ini anggap beras ya. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Oh ya udah, saya jual beras. Dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi. Abah, saya mau zakat fitrah untuk saya, anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Basnas nggak di sini? Pakai ketua Basnas kalian? Enggak. Komisioner. Di Basnas sekarang ada cara zakat yang gampang. Cukup pencet-pencet di tangan. Kita di rumah, Pak Kiai nggak ketemu. Pakai aplikasi atau pakai transfer. Bil fulus. Benar. Bukan dengan rum, bukan dengan beras. Bil fulus. Coba lihat. Makanya saya tadi tanya, makan beras apa makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan. Kurmanya nggak usah diolah. Kita zakat dengan beras atau padi, boleh. Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli beras? Dengan saya kasih beras, ibu bisa masak jadi nasi. Dengan saya kasih fulus, bisa beli beras, sama. Begitu. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah, yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid, karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu ulama itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menahu, nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya kayak Garut ke Jakarta lah. Kalau dibuat analog, kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai
maka ini disebut bid'ah. Kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis. Orang najis mati. Dulu begitu Pak, ulama diadu-adu. Dan pola ini dimulai lagi hari ini. Ya, nanti bakal ada saya diadu dengan kiai pulang. Kiainya kemudian emosi. Ya. Ketua NU hadir juga, Masya Allah. Masya Allah, Pak Kiai Fauzan ya. Ya. Ayahnya para aceng-aceng malam tadi. Malam tadi kumpulan ceng datang. Marhaban Pak Kiai. Ya. Mohon izin, ini para Kiai saya agak tinggi duduknya ya. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya. Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur benar itu. Ya, minyak ya. Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya. Jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh. Saya 3 kali bertanya. Dan jawabannya sama. Lebih pokok beras apa duit? Sekarang. Kalau nanti akhir zaman lain cerita. Akhir zaman duit udah gak laku. Ini kan masih menjelang. Menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi, apa lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kan Bapak Ibu, teman-teman ini juga ikut kajian saya akhir zaman ya. Ya. Gimana? Itu mazhab Syafi'i bukan? Juga mazhab Syafi'i membolehkan. Babnya bab kias. Kias apa? Kias nilai. Kias qimah. Kias nilainya. Mirip dengan mazhab Abu Hanifah. Dulu Abu Hanifah dianggap sesat. Sampai-sampai nama beliau tidak ditulis dalam daftar ulama wali-wali Allah oleh Abu Nu'aim al-Asfihani. Hilyatul Auliya, nggak ditulis nama Abu Hanifah. Nggak ditulis, Pak. Begitu dulu perdebatannya. Maka ke depan ini akan terjadi kembali. Kiai diadu dengan kiai, ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, ajengan dan ajengan, akan terjadi kembali. Ini sudah sunnatullah. Kadang guru dengan murid seperti Imam Bukhari diadu dengan gurunya Zuhli. Akan terjadi. Teman dengan teman. Dulu Imam Ahmad bin Hanbali diadu dengan temannya Imam Al-Qarabisi. Sama-sama murid daripada Imam Syafi'i. Diadu. Terjadi semua. Nanti akan diadu lagi. Ya? Jadi jangan kaget nanti kalau saya dan para kiai ajengan ini diadu dengan sesama mereka. Yang paling santer diadu, NU. Nih Pak Kiai, siap-siap aja Pak Kiai. Udah santer, bener ya? MUI juga diadu-adu. Diadu-adu semua. MUI diadu sama Kemenak. Bener nggak? Padahal mereka baik-baik aja. Ya. Orang di Kemenak itu banyak orang MUI, setahu saya. Ini sengaja ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Baik. Kembali ke depan. Jadi ma'ruf sesuatu yang sama-sama diketahui baik. Munkar sesuatu yang sama-sama diketahui tidak baik. Munkar diingkari, tidak dikenal sisi baiknya. Adapun masalah khilafiyah, perbedaan faham, maka tidak masuk kepada munkar. Namanya khilafiyah, selesai. Nah, Piagam Jakarta ini proses perselisihannya panjang.
Sampai sidang bertahun-tahun, namanya majelis konstituante. Ya. Itu panjang sekali. Dan hasilnya nggak ada. Setiap rapat, debat, dan nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden Soekarno. Ini yang saya dulu nggak ngerti. Ternyata dekret Soekarno islinya mengembalikan makna Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kapan saya tahunya Bapak Ibu? Setelah tahun 2011-12, Allah izinkan saya ikut terlibat menerjemah buku-buku cendekiawan Muslim Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Bahasa Indonesia kita anapkan. Salah satunya judul bukunya Piagam Jakarta. Anak dari seorang ulama. Dia nulis perdebatan Piagam Jakarta. Akhirnya kita menerjemah sekaligus membaca. Ada banyak hal yang saya nggak baca. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang masih membenci Soekarno. Mungkin antum sama dengan saya dulu salah baca sejarah. Soekarno bukanlah orang yang anti Piagam Jakarta. Justru dia mengembalikan dengan dekret presiden bahwa kembali kepada makna yang ada di Piagam Jakarta, yaitu seorang muslim menjalankan syariat Islam. Lebih umum yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan syariat? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih mencakup? Ketuhanan yang Maha Esa atau syariat? Dalam ilmu akidah, para kiai sudah hafal awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama mengenal Allah, bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa, pencipta alam semesta ini. Dalam bahasa Arab disebut Rabb, ilah. Dalam bahasa Sanskerta, Suryania, ya, itu beda lagi. Mereka menyebutnya Sang Hyang Widi. Dalam Ibrani disebut El. Maka kita kemudian masuk ke bahasa Arab, kita panggil Allah, Allah, Allahumma, Elohim, sama itu. Sampai di negeri ini, orang Sunda nyebut Tuhan apa? Gusti. Gusti Nu Maha Suci. Baca lagi dong. Saya nggak bisa ngulang nih. Gusti Nu Maha. Oh, Maha. Nu-nya artinya apa? Oke. Harus ditranslate dulu. Gusti Nu Maha Suci. Di Jawa, Gusti Pangeran Gusti Allah. Kok Allah? Sama kayak agama sebelah dong. Kalau belajar ilmu tajwid, billah atau billah? Gusti Allah atau Gusti Allah? Cocologi bukan, memang begitu ilmunya. Ya. Maka saya dulu ketika dengar tuan-tuan guru kami di Sumatera, kami menyebutnya tuangku. Menyebut Allah itu Tuan Allah. Tuan Allah. Nyampe di Jawa, di Sunda, ternyata mirip-mirip. Gusti Nu Maha Suci, Gusti Pangeran, Gusti Allah. Tuhan sama kok. Penerjemah atau penafsir pertama yang tertulis namanya dan ada kitabnya, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, menyebut ilah Rob itu terjemahannya Tuhan. Rob itu Tuhan pencipta, ilah itu yang berhak disembah. Itu Syekh 20 tahun lebih lamanya di Madinah dan Mekah. Lebih lama dari kawan-kawan kita yang baru mengatakan haram menyebut Tuhan kepada Allah. Kalau haram menyebut Tuhan kepada Allah, maka nggak boleh menyebut bulan puasa. Bulannya bulan apa dong? Bulan Saum. Jadi lucu ya. Bulan itu bahasa apa? Lain lagi kan? Mending bahasa Arab sekalian, ya. Ikut aja ngaji di Rimbat tuh, ada dulu saya ngaji Sahih Bukhari Arba'in pakai bahasa Arab. Silakan diikutin. Itu full tuh bahasa Arab. Nggak ada kita nyebut Tuhan. Adanya ilahuna rabbuna Allah.
Baik. Jadi yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada sesuatu yang sama-sama diketahui bahwa itu baik, lalu melarang terhadap sesuatu yang sama-sama diketahui bahwa itu mungkar. Itu baru disebut amar ma'ruf. Ini dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibom. Itu mau memberantas kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar. Nggak boleh, itu buhot. Kalau versi bahasa Kiai Qudsi malam tadi, itu buhot, teroris itu. Nggak boleh. Ya, negeri ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya berulang-ulang menyampaikan di mana-mana. Tidak ada negara yang nikmat beragamanya seperti kita hari ini. Hatta negara jiran sahabat kita. Tanya mereka, nggak ada majelis selama pandemi seperti ini. Coba tanya kawan-kawan saya banyak di sana, nggak ada. Paling kalau mau buat di tempat tertutup dan orang-orangnya tertutup semua, terbatas. Singapura sama. Teman-teman kita nggak ada begini. Ini nikmat sekali. Ada yang baru pulang dari Saudi, pulang umroh. Ada yang pulang umroh nggak, Bu? Karena umroh sudah mulai dibuka sekarang. Ada ya? Tuh ada. Di sana ada majelis maulid nggak? Ada nggak di Saudi majelis maulid? Salawatan kayak tadi ada nggak di Masjidil Haram? Dulu di Masjidil Haram. Dulu di Masjid Nabawi biasa. Sekarang udah nggak ada. Sudah berapa lama ini? Dari 1933 sampai sekarang. Bukan 1924. 1933 sampai 1922. Berarti sudah 90 tahun lamanya. Dan yang paling banyak sholawatan sekarang di negara manapun, negara mana? Indonesia. Udah, terima kasih Pak ya, kita nggak dilarang ya. Makasih Pak Polisi. Tiba-tiba dibubarin kan repot juga kita. Dibubarin kita jihad ya. Enggak jihad ngomong Pak. Ya kita nasihatin ya. Insya Allah kan sudah vaksin ya kan. Saya taat, suruh vaksin saya vaksin. Maka kita protes. Kok masih pakai antigen segala macam. Ternyata sekarang sudah dibuka ya. Alhamdulillah, udah bebas. Kalau udah vaksin seharusnya antigennya nggak ada, karena nanti bisnis lagi tuh. Panjang ceritanya, enggak. Nikmat ini sering-seringlah ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat, coba lihat dalam bahasa Arab ada balaghah, ada badi', ada ma'ani. Kalau ada objek didahulukan sebelum subjek, berarti maknanya lil hasr atau khas atau tanbih, ada nama macam-macam, lil ittisos, apa macam-macam namanya. Ini objeknya didahulukan, wa amma, adapun. Karena aslinya hadis ni'mat rabbik, itu asalnya. Hadis ceritakan nikmat Rabbmu, Tuhanmu, itu asalnya secara uslub bahasa Arab. Sekarang dibalik, bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Rabbmu benar-benar banyak-banyaklah bercerita. Maka saya mengajak semua jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir, syukuri nikmat ini. Gimana cara mensyukurinya? Urusan begini, urusannya buat majelis sama siapa? Izinnya. Pengurus masjid sama siapa lagi? Aparat. Doakan mereka. Umaroknya kita doain. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, sebaik-baik kamu adalah orang yang pemimpinnya mendoakannya
engkau mendoakan mereka. Jadi rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyat. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Nah, kayaknya ini agak sulit ini. Kayaknya kita nomor 2 nih. Pemimpin benci kita, kita benci dia. Pemimpin laknat kita, kita laknat dia. Tapi kayaknya belum ya. Belum juga kan? Alhamdulillah. Ya, kalau iya negara ini sudah hancur. Seburuk-buruk kamu, kata Nabi, pemimpinnya benci kamu, kamu benci mereka. Pemimpinnya laknat kamu, kamu laknat mereka. Ini hadis sahih. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Tubghinunahum wa yubghidunakum. Begitu riwayatnya. Nah, kita coba dihitung-hitung. Ini negara terbaik bukan? Jika ini negara terbaik, rakyatnya meskipun beda pandangan dengan pemimpinnya, bisa nggak mendoakan kebaikan? Ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah, mampu memaafkan orang yang beda pandangan dengan dia. Termasuk pandangan politik. Termasuk pandangan politik. Dan Indonesia untuk tataran pemimpinnya sudah berhasil. Yang saya coblos dua-duanya jadi menteri. Maaf pakai beda gitu ya. Sedangkan saya masih sakit hati, kalah dong sama dia. Jangan-jangan lebih benar hati mereka daripada hati saya. Katanya saya ustadz, kata orang nih kan. Masa ustadz gak bisa melepas kekecewaannya? Itu renungan saya beberapa lama. Jika yang saya coblos udah mau menjadi seorang negarawan sejati, dia ngalah. Malu gak tuh dikata-katain orang? Ya, penjilat, apalagi namanya? Ya, daripada gak dapat sama sekali kan gitu. Ya, mau balik modal. Macam-macam. Tapi saya ingat Gus Dur berbicara. Dulu saya benci Gus Dur, Pak. Dulu pakai syahadat, asyhadu anna Gus Dur kafir. Aku bersaksi Gus Dur kafir. Tapi ternyata beliau bukanlah orang kafir. Justru beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Orang ini tulus bernegara. Ini ujiannya itu. Ketika dia tidak gebrak-gebrak meja, ya nggak? Benar nggak? Waktu kampanye dia gebrak meja. Dan sudah sujud syukur berkali-kali. Kan malu tuh. Tapi karena dia tulus, mungkin itu keberhasilan negara mendidik dia. Karena dia seorang patriot juga, seorang prajurit. Dia bisa menerima itu. Saya malu di situ. Padahal saya sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon, berikan aku selamat di dalam dadaku. Selamat di situ nggak nyimpan benci, nggak nyimpan dendam. Bisa nggak antum begitu? Doain orang yang zolimin kita, bisa nggak? Doain kebaikan. Jangan langsung pasang hizib nasar, hizib sakron, wirid sakron. Gimana bunyinya, Ki? Mazzikhum, gitu ya? Mazzikhum, ceraikan mereka, hancur leburkan mereka, pecahin kepala mereka, itu maknanya. Waduh, gawat itu. Makanya dulu guru kita nggak sembarangan ngasih hizib bahar, hizib nasar, wirid sakron nggak sembarangan, hanya dikasih kepada orang yang sudah selamat sadarnya, selamat hatinya, barulah bekerja, kata Imam Abul Hasan Syadzili. Seandainya orang Baghdad baca hizib kami, maka orang Tatar, orang-orang dari Mongol tidak akan berhasil menghancurkan negeri ini. Apa hizibnya beliau? Hizbul Bar. Hizbul Bar itu salamatus sadr, batinnya bersih. Baru baca hizib bahar, baru diperkenankan baca hizib nasr. Itu kurikulum berzikir namanya.
Jangan cuma karena ijazah amal langsung diamalin. Gawat itu. Berbahaya itu. Cobain aja Pak, baca Hizib Nasr dan ngerti isinya. Antum jadi emosional. Jadi emosional kan saya pernah amal. Salah satu thariqah yang saya sering amalkan kan Syaziliyah. Jadi kalau ngamalin wirid, hizib ini hatinya harus benar-benar selamat. Maka wirid yang paling aman itu auratnya ba'lawiyah. Wirdul latif, al-wirdul latif, ratibul haddar, ratibul attas. Itu doa yang paling saya suka di ratib itu. Aslahallahu umural muslimin wa sarafallahu syarral mu'zin. Coba diterjemah. Ini orang kalau paham begini, gak mungkin dia berontak. Kalau benar tuh sufinya benar, ahli sunnahnya oke. Aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki urusan orang beriman, baik rakyatnya ataupun pemimpinnya kalau dimaknai. Karena umur urusan, yang megang urusan namanya umara. Itu doa Sayyid Habib untuk para ulama dan umara. Sarafallahu syarral mu'zin. Semoga Allah jaga negeri kami orang Islam dari keburukan orang-orang yang menyakiti. Syarral mu'zin. Pemberontak kah itu? Perperangan kah itu? Mau negaranya kayak Ukraina. Ukraina bukan agama, tapi yang persoalan agama Irak. Irak Suriah Pak, apa nggak cukup itu jadi contoh? Ini saya kasih tahu apa yang terjadi di sana sebagian saja. Yang dilakukan oleh provokator di Suriah dan Irak membenci para ulama, menghasut umat, benci ulamanya. Hampir berhasil di Mesir. Terjadi juga di Libya. Allah masih jaga Yordan, Saudi, Maghrib, Maroko, Allah masih jaga. Gimana? Maka hati-hati. Jika ada hasutan untuk membenci ulama, benci umara masih aman. Tapi kalau suruh benci ulama, tunggu tanggal mainnya. Tunggu nanti berompak di mana-mana. Kacau di mana-mana. Mau begitu? Ya. Maka kita sedih jika ada orang yang menyebarkan provokasi ulama bentrok sama ulama. Kita sedih itu. Yang berkasih sayang itu cuma orang yang dapat rahmah dari Allah. Illa man rahimah rabbuk. Ar-Rahimun yarhamumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahimun, orang yang berkasih sayang sesama mereka. Sayang ke ulama, sayang ke umara, sayang ke rakyat, sayang ke santri, sayang ke semua orang. Maka Allah yarhamuhumur Rahman. Ini ada rahasia. Allah menggunakan kata Rahman. Benar? Kenapa bukan Rahim? Karena Rahman bermakna apa? Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Hewan, binatang, tumbuhan, orang mukmin, orang kafir, dapat semuanya. Itu Rahman. Maka Ar-Rahimun, saya menerjemahkannya, ada rahmah wataniyah. Rahmah, kasih sayang bernegara. Kedua, rahmah diniyah. Rahmat sesama beragama. Yang ketiga, rahmah alamiyah atau alamin, rahmat kepada alam semesta. Jadi ada tiga rahmat. Pertama apa? Rahmah wataniyah, kasih sayang atau sya'biyah kepada sesama sebangsa setanah air. Masih disebut WNI, warga negara Indonesia, kita sayang. Yang kedua, diniyah, beragama. Nah, ini kita sesama ahlu sunnah aja diadu-adu, mau diadu-adu.
Iblis yang bertugas mengadu-adu manusia, istri, suami, tengkar. Ustaz tengkar. Santri sama santri tengkar. Beda mazhab tengkar. Beda majelis tengkar. Beda torikot tengkar. Dalam torikot tengkar. Itu nama iblisnya Dasim. Coba baca sama-sama. Dasim. Baca ta'awuznya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi Dasim. Coba sama-sama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi Dasim. Kami berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam yang bernama Dasim. Bacakan itu di rumah-rumah. Kalau tengkar pasti nanti balik lagi. Bacakan itu di majelis yang bertengkar, insya Allah nanti adem lagi. Si Dasim ini kayak kakek nenek tua, suka menasehati, tapi isi nasihatnya provokasi. Jika dia datang ke ulama, dia bacakan ayat. Jika dia datang ke orang awam, dia pakai logika-logika awam. Jika datang ke santri, dia pakai kaedah-kaedah kitab. Jika dia datang ke murid, dia pecah murid dengan murid. Dia buat murid suuzon kepada gurunya. Guru kamu gak benar. Bisik. Tapi si Dasim ini, dia nama setan, bisa bersenyawa dengan manusia karena mengalir di darah. Di lidah ada darah nggak? Ada darah nggak di lidah? Kalau nggak percaya, silet aja dulu. Maka orang bisa pecah karena lidah. Saya nggak mau terpancing. Cuma kalau orang nanya kita jawab, kita nggak mau terpancing. Ada orang nyerang kita, mengkafir-kafirkan kita, menyesat-nyesatkan kita, memurtad-murtadkan kita, kita nggak perlu terpancing. Jika saya pernah terpancing, saya mohon Tuhan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat? Mau dapat kasih sayang Allah? Coba baca hadisnya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang berkasih sayang, orang-orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Yang ketiga apa? Rahmah alami. Alamnya ini termasuk rahmah insaniyah, sesama manusia, ke hewan. Ini ada orang dapat musibah, tanya dulu nggak agamanya? Orang ketimpa longsor, ditanya dulu nggak, kamu agamanya apa? Atau langsung bantu? Orang jatuh di motor, tanya dulu nggak, agama kamu apa? Gitu nggak? Enggak kan? Beneran. Ada orang tabrakan, badannya jatuh luka, ditanya dulu agamanya? Kita melihat dia sebagai sesama manusia. Kalau ini hidup, selengkaplah rahmahnya. Itu yang makna yang ketiga, rahmah alamiyah, rahmat kepada alam semesta. Gimana? Ajaran sesat nggak tuh? Kita baca lengkap hadisnya. Irhamu man fil ard. Baca. Irhamu man fil ard. Sayangi siapa saja makhluk di muka bumi. Man, itu artinya makhluk di muka bumi. Terutama yang berakal. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis sama. Coba baca. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit, penduduk langit akan sayang kepadamu. Pengen viral nggak? Gak usah pakai postingan, gak usah lewat YouTube, gak usah lewat FB, Instagram, nggak perlu. Sayangi makhluk di bumi, nanti antum viral di langit. Malaikat ngomongin kita mulu, itu kok ada ya orang bisa bantu? Bingung tuh malaikat. Ini beda agama loh, dia mau bantu. Ini dulu dia nggak nyoblos loh, dia mau mendoakan. Tuh, ajib tuh. Bisa nggak? Apalagi sefaham. Maka saya berharap
perdebatan kita sekarang sudah dengan rahmat, bukan lagi dengan pinter. Orang berdebat dengan kepintaran nggak selesai-selesai, benar nggak? Contoh nih, dalil yasinan. Yang anti yasin punya dalil bahwa yasinan itu hadis dhaif. Antum yasinan kan? Muka-muka yasinan nih, muka-muka berkat. Yasinan pakai dalil Sunan Abi Daud. Iqra'u yasin ala mautakum. Hadis dhaif. Tapi Abu Daud mendiamkannya, disahihkan Ibnu Hibban, maka diamalkan ulama. Kita memakainya bukan karena hadisnya ada, tapi karena ulama mengamalkannya. Itu yang lebih kuat. Gitu. Jadi gimana? Kalau kita berdebat dengan ilmu, semua kelompok ada dalilnya, benar nggak? Maka berdebatlah dengan akhlak. Ya, nggak selesai-selesai kalau pakai ilmu. Baik, kembali membahas tentang rahmah, cinta kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, ikhwah fillah, supaya negeri ini diberkahi, mari kita menjadi agen-agen rahmatullah. Siap nggak? Menjadi insan-insan rahmatullah. Siap? Yang kurnas dong. Siap nggak? Menjadi hamba yang ar-rahimun.